Halo adik-adik, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Tetap semangat belajar ya. Lakukan kegiatan yang bermanfaat agar hari-hari kalian tetap produktif. Adik-adik, meskipun kita di rumah aja, kita harus tetap produktif dengan melakukan kebaikan melalui kegiatan yang bermanfaat dan mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat. Misalnya, rebahan sepanjang hari, bermain game, atau bahkan bergosip tentang orang lain. Kita tetap bisa menyebarkan kebaikan melalui hal-hal sederhana yang bisa dilakukan dari rumah. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan kebaikan melalui sebuah cerita. Selanjutnya, cerita yang telah kita buat bisa kita unggah ke media sosial kita, supaya semakin banyak orang yang membaca cerita kita dan pesan-pesan kebaikan dalam cerita tersebut semakin tersebar luas. Tapi, bagaimana sih cara membuat cerita yang baik dan menarik? Nah, maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang 5 langkah dalam membuat cerita agar lebih menarik. Yang pertama, kita perlu menyiapkan apa sih pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Misalnya, kita ingin menyampaikan pesan betapa pentingnya menjaga kebersihan, atau bagaimana sih cara pergaulan remaja dalam Islam. Jadi intinya adalah menyiapkan apa yang orang lain harus ketahui melalui cerita kita. Yang kedua, kita harus menentukan jenis cerita apa yang akan kita buat. Secara umum, jenis cerita ada 2 jenis, yaitu cerita fiktif atau karangan dan cerita nyata. Jika kita membuat cerita fiktif, maka sumber utamanya adalah imajinasi kita. Sedangkan jika kita membuat cerita nyata, bisa bersumber dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang sudah jelas pernah terjadi. Yang ketiga, kita perlu menentukan siapa pelaku dalam cerita kita. Apakah kita ingin menceritakan diri kita, atau menceritakan orang lain, ataupun menceritakan sebuah benda yang ingin diceritakan. Misalnya, kita ingin menceritakan sebuah tas baru, atau sebuah rumah baru, ataupun menceritakan sebuah tempat yang sangat indah. Yang keempat, kita perlu menyiapkan urutan kejadiannya itu apa saja dan bagaimana proses terjadinya. Kemudian kita bisa mengaitkan antara pelaku utama dengan urutan-urutan kejadian yang ada di dalam cerita. Yang kelima, kita harus menentukan dampak dari cerita kita. Yang pertama, dampak negatif dan dampak positif. Misalnya, kita bercerita tentang pengalaman kita saat jajan sembarangan, kemudian akhirnya berdampak pada kesehatan kita dan kita pun sakit perut. Hal ini bisa kita kaitkan dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Pesan yang ingin kita sampaikan dari cerita tersebut adalah kita harus selalu menjaga kebersihan dengan tidak jajan sembarangan. Itulah tadi 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat cerita yang baik dan juga menarik. Jadi, cerita apa yang ingin kalian buat? Selamat bercerita. Semoga hari-hari kita selalu produktif dan bermanfaat. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.